Assalamualaikum. Di video kali ini, saya berbagi resep bolu marmer yang ekonomis menjadi salah satu varian jualan saya. Dengan 4 telur, bisa jadi bolu marmer yang memakai ukuran loyang 24, tinggi 9 cm. Bolu ini rasanya enak, legit, lembut, teksturnya halus. Saya incip ya. Bismillah. Jempol, mantep. Bagaimana cara saya membuatnya? Yuk ikutin video ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya Bunda, supaya hasilnya memuaskan. Sebelumnya, cara subscribe channel saya tanpa harus login. Tekan subscribe. Jika muncul login, tekan batal. Kemudian tekan 3 titik mendatar di pojok kanan paling atas. Lalu tekan buka di YouTube. Nah, di sini bunda-bunda sudah bisa subscribe. Tekan subscribe, tekan loncengnya, tekan lonceng yang hitam. Terima kasih. Inilah bahan-bahan yang dipergunakan. Pertama, tepung terigu pro sedang yang sudah diayak 300 gram, gula 200 gram, margarin 150 gram, dicairkan bila diganti dengan butter tambah enak, minyak 150 ml, coklat bubuk 2 sendok makan, 4 butir telur yang baru dan besar, kemudian susu bubuk 2 sendok makan, kental manis 1 bungkus warna coklat, SP 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1/4 sendok teh. Dalam wadah yang bersih dan bebas minyak, masukkan telur, gula, kemudian baking powder, vanili bubuk dan garam, tambah SP. Mixer adonan ini hingga kokoh atau hingga putih kental berjejak, lebih kurang 10 menit dengan kecepatan sedang ditambah 1 ceklekan. Kita mulai dengan kecepatan rendah dulu. Setelah beberapa saat atau setengah menit, kita pindah ke tengah. Lalu, setengah menit kemudian, kita tambah kecepatan dengan 1 ceklekan. Saya akan membagikan tips bagaimana supaya adonan kita bisa menjadi kokoh. Pertama, wadah. Wadah yang kita pergunakan itu harus bersih dan bebas minyak. Jika wadahnya ada mengandung minyak, maka ini menjadi salah satu sebab adonan kita sulit menjadi kokoh. Kemudian 2, telur yang tidak baru. Ciri-ciri telur yang tidak baru, bagian putih telur sudah tidak kental lagi atau sudah terlihat cair sehingga kuning telur akan menjadi mudah pecah dan hancur. Yang ketiga, jangan sekali-kali memberhentikan adonan ini sebelum adonan ini menjadi kokoh. Yang keempat, SP atau TBM atau bisa juga diganti dengan ovalet harus masih baru dan belum rusak. Sudah 10 menit, adonannya sudah kental, sudah berjejak, lalu kita matikan mixernya. Adonannya mulus, tidak terdapat gelembung-gelembung udara di dalamnya.
Kita tes ya Bunda. Jika adonan diangkat tidak jatuh dan diangkat seolah-olah berjambul, kemudian adonan ini tidak terdapat lagi gelembung-gelembung udaranya, artinya adonan ini sudah kokoh. Di resep saya ini, adonan kokoh adalah menjadi salah satu syarat mutlak agar bolu kita bisa kembang dengan bagus. Adonan siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita pindah wadahnya di tempat yang lebih besar ya Bunda, agar kita leluasa mengaduknya, tidak bersempit-sempitan, sehingga adonannya bisa kembang dengan baik dan tidak turun. Masukkan tepung terigu sebagian, lalu kita aduk agar tidak berhamburan. Kita mix dengan kecepatan paling rendah, lebih kurang 10 detik. Asal tercampur saja. Kemudian jika adonan terasa berat, kita masukkan bahan cairan selanjutnya. Masukkan tepung susu. Kita masukkan minyak sayur seluruhnya. Kita mix dengan kecepatan paling rendah. Kita mix atasnya dulu ya Bunda, biar minyaknya langsung menyatu dengan adonan. Supaya adonan tidak turun, selanjutnya saya mengaduk dengan manual. Masukkan sisa tepung seluruhnya. Kemudian kita aduk dengan spatula. Tidak usah menggunakan mixer lagi ya Bunda. Kita aduk secara perlahan dari bawah ke atas, pelan-pelan. Ini videonya tidak saya potong bagaimana caranya saya mengaduk. Pelan bawah ke atas supaya adonannya tidak turun. Lalu kita masukkan margarin sebagian. Kemudian kita aduk pelan-pelan dari atas ke bawah, putar balik perlahan. Margarin ini teksturnya berat ya Bunda. Jadi kalau kita mengaduknya tidak perlahan, bisa membuat adonan cenderung turun. Bagi bunda-bunda yang sudah senior, pencampuran margarin ini bisa langsung dimix dengan kecepatan paling rendah. Kita aduk terus secara perlahan ya Bunda, soft, lembut dari bawah ke atas hingga rata. Lihat cara saya mengaduk dari bawah ke atas, dibalik secara perlahan. Jika dirasa sudah mulai rata, kemudian kita masukkan sisa margarin seluruhnya. Lalu kita aduk lagi secara perlahan dari bawah ke atas hingga tercampur rata. Jadi di video kali ini saya sudah menjawab pertanyaan dari bunda-bunda kenapa adonannya sudah kokoh tapi bolunya tidak bisa tinggi dengan maksimal. Kesimpulannya, ketika kita mencampur adonan yang sudah kokoh dengan bahan-bahan lainnya, hentikan mixernya jika terasa berat. Lalu segera masukkan bahan cairan lainnya. Dan jika masih berat juga, kita lanjut mengaduknya dengan spatula saja ya Bunda.
Kemudian khusus margarin. Masukkan cairan margarin selalu di akhir adonan ya Bunda, karena margarin ini mempunyai tekstur yang berat dan cenderung bikin adonan turun. Adonannya sudah rata, tidak ada lagi cairan margarin dan minyak di dalamnya. Begini penampakan teksturnya. Adonan siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita ambil sepertiga adonan untuk kita campur dengan coklat. Bunda-bunda boleh mengganti bubuk coklat dengan pasta coklat ya Bunda. Kita campur bubuk coklat ini dengan susu SKM ya Bunda. Tapi maaf, video mencampurnya kepotong. Masih kental banget, saya tambahin dengan 1 sendok air panas ya Bunda. Kemudian kita aduk lagi hingga menjadi pasta. Jika sudah berbentuk pasta begini, siap dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita ambil 2 sendok adonan, lalu kita campur hingga rata. Kemudian tuang ke adonan putih. Kita aduk hingga tercampur rata. Mengaduknya perlahan ya Bunda, supaya tidak turun hingga tercampur rata semua. Sudah tercampur rata, adonan siap untuk dilanjut ke tahap berikutnya. Sudah 50 menit, kita tes tusuk ya Bunda. Sudah tidak lengket, berarti sudah masak. Kita balik. Alhamdulillah sudah jadi. Jika bunda-bunda suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, biar bisa mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.